Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rizka Saleh SPDI, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 3 Parangpanjang Barat, Kota Parangpanjang. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Nisa Laila. Beliau adalah guru kelas 1 di SD Negeri 3 Parangpanjang Barat. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Bu Nisa. Gimana kabarnya hari ini Bu Nisa? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu Nisa. Baiklah Bu Nisa, hari ini rencananya kita akan melaksanakan percakapan pra observasi, karena nanti Bu Nisa akan melakukan praktek pembelajaran yang akan saya observasi dan supervisi. Jadi tujuan dari percakapan kita hari ini adalah untuk membantu Bu Nisa mempersiapkan pembelajaran agar nanti Bu Nisa lebih baik lagi dalam pembelajaran, lebih percaya diri dan bisa menghadirkan nanti pembelajaran yang terbaik bagi Bu. Adapun tujuan dilaksanakannya observasi dan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Nisa lakukan. Baiklah Bu Nisa, untuk percakapan pra observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Nisa. Pertanyaan yang pertama Bu Nisa, apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Nisa capai dalam pembelajaran nanti yang akan saya observasi? Baik Bu Nisa, mengenai tujuan pembelajaran yang akan saya capai dan untuk observasi nanti, yaitu yang pertama nanti melalui metode permainan menggunakan media kata-kata, nanti siswa mampu menggunakan suku kata menjadi huruf dengan benar. Kemudian melalui permainan menggunakan media kata-kata, siswa mampu menguraikan kata menjadi suku kata dengan benar. Nah, kemudian melalui diskusi kelompok nanti siswa mampu memasang kartu kata menjadi suku kata pada kertas yang sudah disediakan. Kemudian juga melalui diskusi kelompok itu mereka juga nanti bisa akan memasangkan kartu-kartu kata itu menjadi huruf yang terurai di kertas yang sudah kita sediakan. Baiklah Bu Nisa, dari yang Bu Nisa sampaikan tadi, intinya kalau menurut saya tujuan pembelajaran yang akan Bu Nisa lakukan itu ada beberapa, tapi intinya itu adalah mengurai suku kata menjadi huruf ya, kemudian mengurai kata menjadi beberapa suku kata. Nah, baik dalam berbagai media yang akan Bu Nisa sediakan, ada yang kartu huruf tadi, ada yang melalui kerja kelompok tadi. Jadi itu tujuannya ya. Kemudian dalam supervisi nanti yang akan saya lakukan observasi, apa area pengembangan yang akan bisa lakukan? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai itu yang pertama mengenai pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang kedua adalah penerapan pembelajaran sosial emosional, kemudian yang ketiga pemanfaatan media pembelajaran yang bervariasi nanti. Mungkin seperti itu terus. Dan kemudian berikut satu lagi mungkin bisa penerapan pembelajaran menyenangkan. Baiklah bisa, berarti nanti dalam praktek pembelajaran yang akan bisa lakukan itu ada beberapa pengembangan yang akan bisa lakukan untuk meningkatkan kemampuan bisa dalam melaksanakan pembelajaran ya. Yang pertama penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian penerapan pembelajaran sosial emosional, juga pemanfaatan media yang bervariasi, serta melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Yang bisa yang ingin bisa kembangkan. Kemudian berkaitan dengan area pengembangan yang akan bisa lakukan itu, apa kira-kira rancangan yang bisa bayangkan akan dilakukan, atau strategi apa yang bisa rencanakan untuk melaksanakannya? Tadi kan ada 4 area pengembangan yang bisa capai. Nah, untuk yang pertama pembelajaran berdiferensiasi, nanti saya akan menyediakan bahan atau materi pembelajaran itu dalam berbagai bentuk. Di antaranya ada mungkin
mungkin ada yang berlebih bagi sebagian anak mungkin yang perlu pendampingan lebih, mungkin di sana evidensiasi proses yang harus disampaikan. Kemudian untuk penerapan pembelajaran sosial emosional untuk kesadaran diri, Bu Nisa nanti akan berikan motivasi dan nanti juga SDK. Kemudian juga Bu Nisa akan meningkatkan keterampilan berelasi anak dengan kerja kelompok. Kemudian dalam video yang bervariasi dan media yang bervariasi, Bu Nisa akan menyediakan ada video, kata-kata, gitu kan. Kemudian untuk pembelajaran yang menyenangkan, Bu Nisa akan nanti melaksanakan permainan, ya, permainan kata-kata dalam berkelompok sehingga pembelajarannya lebih menyenangkan bagi murid. Kemudian sebelum melaksanakan observasi nanti, praktek pembelajaran yang akan Bu Nisa lakukan, persiapan apa saja yang Bu Nisa lakukan sehingga nanti sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk persiapannya sendiri, yaitu saya menyediakan yang pertama datang belajar dulu, kemudian menyiapkan berbagai media yang ingin saya terapkan atau saya gunakan dalam pelajaran itu. Nah, kemudian menyesuaikan pembelajaran dengan Contohnya mobilnya, kemudian medianya, juga pembelajarannya yang sesuai dengan kemudian kira-kira kapan nih Bu Nisa akan melaksanakan pembelajaran praktik pembelajarannya sehingga saya nanti bisa melakukan observasi kelas. Jadi kira-kira kapan waktunya Bu Nisa hari kapan, terus di jam berapa gitu. Untuk pelaksanaan praktek pembelajaran saya di Bunda, insya Allah nanti saya rencanakan pada hari Jumat, itu pada tanggal 8 November 2024 jam 1. Ya. Jadi Bu Nisa nanti di hari Jumat tanggal 8 November 2024 jam 1.2 saya akan datang menghubungi kelas Bu Nisa dan melihat praktek pembelajaran Bu Nisa. Nanti saya akan mengamati dan juga mencatat apa-apa saja yang terjadi di kelas yang Bu Nisa laksanakan waktu itu. Kemudian nanti setelah selesai observasi, nanti akan ada percakapan lanjutan ya Bu Nisa. Kita akan adakan percakapan pasca observasi dan dalam percakapan pasca observasi itu nanti akan dihadiri oleh pengajar praktik yang membimbing saya. Kemudian Bu Nisa, sebelum kita akhiri sesi percakapan kita hari ini, apa yang bisa Bu Nisa dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan kita ini, yang saya dapatkan yang pertama, mungkin saya akan lebih percaya diri lagi juga karena Kak Puspa masih akan membantu saya dalam melaksanakan praktik pembelajaran. Saya lebih percaya diri, kemudian saya akan siap untuk melaksanakan sehingga praktik ini lebih bermakna dan sesuai dengan harapan yang saya lakukan. Sehingga nanti dapat pembelajarannya nanti dapat terlaksana dengan baik dan sesuai yang kita harapkan, tercapai juga tujuan yang diinginkan. Kemudian terima kasih banyak Ibu Nisa atas kesediaannya hari ini berbincang-bincang dengan saya, berbagi pikiran tentang persiapan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian nanti sampai berjumpa kembali di hari Jumat ya Bu Nisa ya, di jam 1.2 saya akan melakukan observasi di kelas Bu Nisa. Mungkin sampai di sini dulu percakapan kita hari ini Bu Nisa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi.
kata dan huruf. Tempelkan pada kertas yang sudah dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagus kami kelompok 4. Kami kelompok 4. Hasil diskusi kami. Pertanyaan adalah tema. Pertanyaan adalah L, tulis dan timbang. Namanya adalah L, E, B, A, H. Ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tampilan dari kelompok 4. Nah, Oke. kira-kira siapa yang bisa betul apa salah yang dibuat kelompok 4? Silakan tunjuk tangan. Oke, silakan. Siapa bisa? Tanya jawab. Benar, Rena? Betul katanya Beno? Betul. Suku katanya, siapa yang mau menanggapi betul apa salah? Silakan Aman. Betul. Oke. Iya betul, Nak. Hurufnya. Hurufnya, siapa yang mau menanggapi? Berapa? Betul apa salah hurufnya? Betul. Iya betul sayang. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok jeng. Siapa ya? Siapa? Kelompok berapa yang rapi tadi? Kelompok berapa? Kelompok 3. Mereka disiplin. Tadi diskusinya juga bagus, nampak Ibu. Jadi tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 3. Sekarang anak ibu akan dibagikan 1 lembar barcode. Nanti diisi dengan cara menarik garis. Nah, anak ibu lihat gambarnya. Kemudian lihat suku katanya yang di samping. Nanti yang cocok hubungkan. Oke? Oke, sekarang kita mau refleksi dulu. Bagaimana perasaan anak ibu mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, ada senang belajar hari ini? Oke, semuanya senang? Kegiatan mana yang paling anak ibu sukai? Tunjuk tangan dulu satu-satu, Pano. Oh, kata Pano, pencet permainan lopo tadi. Nah, itu kata. Yang lain itu siapa? Tapi? Oh, menempel. Oke, menempel tadi ya. Oke, siapa lagi? Hah? Oh, yang pencet-pencet tadi. Itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rusda Saleh, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 3 Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang. Kali ini saya masih ditemani oleh Ibu Nisa Laila. Beliau adalah guru kelas 1 di SD Negeri 3 Padang Panjang Barat yang sudah saya observasi pelaksanaan pembelajaran dengan kelas. Dan hari ini saya juga didampingi oleh Ibu Dwi Suryani Alfa. Beliau adalah pengajar praktek pada pendidikan guru penggerak di angkatan 11 ini. Baiklah, pada hari ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Adapun tujuan dari pelaksanaan percakapan pasca observasi ini adalah untuk merefleksi serta mengevaluasi pelaksanaan atau jalannya proses pembelajaran di kelas. Baiklah, kita langsung saja. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Bu Rizka. Baiklah Bu Nisa, hari ini kita bertemu kembali dalam percakapan pasca observasi setelah Bu Nisa melaksanakan praktek pembelajaran di kelas. Mungkin pada pertemuan kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Nisa. Yang pertama, pertanyaan saya, bagaimana perasaan Bu Nisa setelah melaksanakan praktek pembelajaran di kelas? Terima kasih Bu Rusda. Mengenai perasaan saya setelah melakukan praktek pembelajaran di kelas kemarin, tentu saja yang pertama senang karena bisa melakukan praktek pembelajaran yang sudah direncanakan. Kemudian saya juga lega pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan lancar, meskipun di samping itu masih terdapat beberapa kendala atau kekurangan dalam pembelajaran. Bisa berarti bisa cukup puas ya dengan pelaksanaan pembelajaran kemarin ketika kita lakukan observasi. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang telah bisa rencanakan akan dilaksanakan pada praktek pembelajaran kemarin? Mengenai area pengembangan yang sudah direncanakan kemarin, kemudian dilakukan praktek pembelajaran. Nah, yang pertama ada 3 area pengembangan, yang 4 area pengembangan yang sudah saya rencanakan hari itu. Yang pertama mengenai pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana penerapannya. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi sendiri, nah saya rasa sudah cukup berhasil saya terapkan, di mana hari itu diferensiasi yang saya fokuskan adalah mengenai konten dan proses, dan itu saya rasa sudah berjalan dengan baik. Kemudian penerapan PSE, pembelajaran sosial emosional. Nah, untuk pembelajaran sosial emosional ini kemarin saya memfokuskan tentang bagaimana saya meningkatkan kesadaran diri peserta didik dan bagaimana kita memupuk rasa relasi di antara mereka. Nah, mengenai ini saya rasa masih butuh pengembangan atau masih kurang di situ Ustaz, di pembelajaran sosial emosional ini. Nah, kemudian pada penerapan pembelajaran yang menyenangkan itu saya lihat sudah dikatakan baik dan berhasil, di mana anak-anak di situ sudah senang belajar, antusias belajar. Hari itu menggunakan berbagai macam media yang saya lakukan di situ. Saya rasa sudah cukup berhasil di pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa ini. Kemudian mengenai pemanfaatan berbagai jenis media, itu saya rasa juga sudah cukup. Nah, mungkin di PSE ini yang perlu saya kembangkan. Baik Bu Nisa, dari 4 area pengembangan yang Bu Nisa rencanakan kemarin, ada pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, kemudian pembelajaran yang menyenangkan, dan pemanfaatan media yang bervariasi. Dari tadi saya dengar Bu Nisa sepertinya ada merasa sedikit kurang puas pada pelaksanaan pembelajaran sosial emosional. Dari yang Bu Nisa sampaikan tadi sepertinya ada masalah
dalam mereka bekerja kelompok itu pembagian tugas dalam kelompok. Nah, mereka belum terlalu memahami itu. Masih ada siswa yang masih bersetegang dengan pembagian kelompoknya. Ada mendominasi di antara siswa itu gitu. Sehingga teman-temannya ada yang tidak mendapatkan peran. Nah, itu mengenai kemampuan berelasi. Nah, sedangkan untuk kesadaran diri siswa masih terdapat, saya lihat siswa itu dalam pembelajaran kemarin masih ada melakukan kegiatan di luar strategi pembelajaran yang sudah kita sediakan gitu. Masih ada mereka mengerjakan di luar pembelajaran gitu. Ada yang masih terlihat belum termotivasi mereka untuk belajar. Seperti itu. Jadi dari penjelasan Nisa tadi berarti ada dalam pembelajaran sosial emosional yang bisa mungkin merasa masih perlu peningkatan ya. Yang pertama masalah kesadaran diri murid, ada yang belum merasa ikut terlibat dalam pembelajaran, mungkin belum merasa penting belajar gitu ya. Kemudian yang kedua masalah keterampilan berelasinya, ada yang masih mementingkan ego sendiri, belum bisa bekerja bersama gitu ya. Menurut Bu Nisa apa kira-kira penyebab dari kekurangan yang Bu Nisa lihat itu? Mungkin penyebabnya belum fokusnya mereka belajar gitu. Mungkin dari segi sayanya Bu Rusda perlu lagi menyampaikan apa pentingnya sih kita belajar tentang materi ini gitu. Mungkin penekanan dari situ saya juga masih kurang gitu. Kemudian kalau untuk kemampuan berelasi tadi kurangnya pembiasaan Bu Rusda, karena mereka kan masih kelas 1 baru belajar bagaimana yang bekerja kelompok itu. Nah, mungkin itu penyebabnya salah satunya mungkin. Kalau Bu Nisa lihat dari kekurangan yang Bu Nisa rasakan di praktek pembelajaran kemarin, masalah keterampilan berelasi dan kesadaran diri ini, apa kira-kira yang bisa Bu Nisa lakukan gitu supaya bisa meningkatkan keterampilan sosial emosional ini? Beberapa hal yang mungkin bisa saya lakukan supaya kemampuan mereka berelasi di dalam kerja kelompok ini, mungkin lebih sering menerapkan pembelajaran berkelompok, itu mungkin Bu Rusda, sehingga mereka lebih terbiasa berelasi. Kemudian ketika di dalam pembelajaran kelompok, saya akan menjelaskan lagi, memberikan sebuah instruksi mungkin sebelum mereka bekerja kelompok, instruksi yang lebih jelas lagi bagaimana pembagian mereka dalam kelompok gitu, sehingga mereka memahami bagaimana cara mereka berdiskusi dalam kelompok gitu. Berarti yang Bu Nisa rencanakan instruksi pembagian tugas dalam kelompok mungkin ya? Iya. Berarti dari yang Bu Nisa rencanakan tadi, yang pertama pembagian tugasnya dalam kelompok mungkin Bu Nisa lebih jelas lagi. Kemudian untuk mengatasi murid yang kurang terlibat dalam pembelajaran tadi, apa kira-kira yang bisa Bu Nisa lakukan ke depannya? Untuk murid yang kurang terlibat tadi, mengenai pembagian kelompok tadi, mungkin pembagian peran di dalam kelompok tadi terus lah. Mungkin ketika pembagian kelompok, setiap kelompok itu saya datangi. Nah, saya jelaskan ini kelompoknya siapa, lebih dijelaskan lagi perannya di dalam itu. Nah, kemudian bisa juga dalam presentasi Bu Rusda, saya ingat lagi itu presentasi di siswa itu kemarin belum terbiasa gitu. Jadi mungkin lebih dibiasakan lagi pembelajaran kelompok ini. Berarti yang akan Bu Nisa lakukan yang pertama membagi jelas tugas mereka dalam kelompok, kemudian membiasakan membiasakan pembelajaran berkelompok agar mereka terbiasa bekerja bersama. Biar bisa dengan rencana yang sudah Bu Nisa rencana itu, kapan rencananya Bu Nisa akan melaksanakannya dalam pembelajaran? Kalau untuk rencana sih Bu Rusda, insya Allah itu akan tidak ditunda lagi Bu Rusda, karena itu kan bisa saya laksanakan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, karena semakin cepat dilaksanakan itu semakin baik rasanya. Mungkin pembelajaran selanjutnya saya akan melaksanakan langsung. Terima kasih Bu Nisa sudah berbagi, dan saya berharap semoga Bu Nisa bisa melaksanakan apa yang Bu Nisa rencanakan
lebih di situ pendampingan mereka. Ya, jadi kalau organisasi sudah tergambar, kemudian menyenangkan juga, kemudian bagian variasi. Berarti yang kendalanya di sini di PSE, gitu kan? PSE Jadi bagaimana siswa itu mampu dengan kesadaran dirinya, kemudian juga kemampuan relasinya. Dari tadi Bu Usda juga sudah memberikan pertanyaan terbuka, sehingga dari Indonesia sendiri sudah tahu kekurangan itu ini, gitu kan? Kemudian juga Bu Risa juga mampu menggali potensi yang ada. Jadi Bu Risa bisa mengetahui rupanya pada saat membagi kelompok yang seperti ini yang terjadi. Jadi itu bagian tugas di dalam kelompoknya nanti belum jelas tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Risa. Sehingga nanti siswa menjadi kurang aktif atau kurang mampu untuk berdiskusi. Ada yang istilahnya ego, gitu kan? Ada yang lebih dominan dalam kelompoknya. Jadi memang penting di dalam pembagian tugas. Kemudian juga bagaimana dia mampu bekerja sama, kemudian juga kesadaran diri. Dari pertanyaan-pertanyaan terbuka yang disampaikan oleh Bu Usda tadi sudah mampu dalam Bu bisa mengembangkan sendiri sebenarnya dengan misi kita masing-masing. Jadi tinggal bagaimana nanti pada saat teman memberikan pertanyaan panduan, kok rupanya seperti ini, kan? Sehingga nanti kita juga mampu mengembangkan apa yang ada dalam potensi kita. Jadi sudah percakapannya sudah sesuai, sudah bisa sendiri juga sudah. Bagaimana tadi perasaannya pada saat Bu Usda bertanya kepada Bu Risa, ada bebankah, ada rasa apa ya? Bu Usda ini akan saya ajarnya seperti ini, ada nggak seperti itu di perasaan dari Bu Risa? Kalau saya sendiri mungkin nggak Bu Ade, saya lebih malahan bersyukur ya Bu Ade ya, kita diajak berefleksi sehingga kita tahu di mana nih kekurangan kita dalam pembelajaran, sehingga kita bisa memperbaiki ke depannya. Dan terima kasih kepada Bu Usda. Jadi sebenarnya semakin sering kita untuk melakukan ini, mengajak teman untuk melihat bagaimana kita mengajar seperti apa, itu akan ada ide baru muncul. Iya. Kalau seperti ini, pokoknya pada saat kelompok siswanya masih seperti ini, apa lagi yang harus dilakukan, gitu kan? Nanti temannya kok rupanya seperti ini caranya. Jadi misalnya Bu Usda berpikiran nih seperti ini caranya medianya. Pada saat kita melihat teman, kok rupanya bisa ya seperti ini. Jadi akan ada ide-ide baru. Jadi makanya perlu dikembangkan lagi. Kalau biasanya kalau kepala sekolah kan supervisi. Supervisi itu biasanya agak kaku, gitu kan? Tapi kalau dengan teman antar temannya biasanya dilakukan dari informasi dalam pembangunan kondisi kan berbagi lagi. Silakan Bu Usda ditutup kegiatannya. Terima kasih banyak Bu Ade atas umpan balinya terhadap percakapan pasca observasi yang kita lakukan hari ini. Dengan demikian akhirnya seluruh rangkaian kegiatan supervisi akademik kita sudah selesai, mulai dari percakapan pra-observasi, kemudian observasi, dan kita akhiri dengan percakapan pasca observasi. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nisa dan juga kepada Bu Ade yang sudah mau bekerja sama dengan saya melaksanakan tugas kita hari ini, dan kemudian saya akhiri dengan Assalamualaikum